Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini Ayung tentunya, cuy. Pertama-tama gue mau mengucapkan mohon maaf karena akhir-akhir ini gue jarang banget upload video karena mungkin ada sesuatu yang mungkin gue pikirin ya. Nah, ya sesuatu yang ini sebenarnya udah sering banget gue alamin, tapi yang kali ini gue alamin itu bener-bener berat ya. Nggak tahu juga sih gue mau mesti ngomong apa karena ini berat banget ya. Oh ya, ini gue sekarang lagi ada di Sentul, tepatnya di Hotel Alana. Lagi ada acara engagement day bersama Jarum Super Next ya. Nah, di sini gue sekamar berdua sama teman gue nih. Kita baru kenal hari ini. Dia dari Bogor ya, regional Bogor. Namanya siapa? Bari. Bari ya itu. Dia juga seorang influence ya, biasanya tempat-tempat wisata gitu kan, dia suka adventure. Oke, back to topik. Jadi pada konten kali ini gue ini pengen sedikit mengeluarkan keluh kesah gue ya, pengen sedikit curhat tentang ya you know lah ya kalian yang memang mantengin Instagram gue. Di beberapa postingan terakhir itu gue selalu upload tentang cewek ya, cewek gue yang gue ketemu itu secara satset ya. Satset itu gimana jelasnya, ketemu 5 hari, yaitu bukan ketemu 5 hari, kenal 5 hari lewat Instagram. Terus ya udah langsung jadi gitu. Nah, ceritanya kayak gimana? Jadi gue mau jelasin dari awal nih, karena ini ada hubungannya sama hubungan gue akhir-akhir ini ya, yang mungkin berat banget sih menurut gue ya. Walaupun memang gue udah biasa yang ngalamin hal kayak gini. Contoh kayak yang lalu sama Nanda juga kayak gitu, tapi ini mungkin beda cerita ya. Ceritanya itu lebih ya, mungkin kalau orang yang nggak kuat-kuat banget mah bisa stres. Bukan di guanya ya, kalau guanya sih eh bisa apa ya, ngasih semangat, ngasih motivasi ke diri gue sendiri. Tapi ini lebih ke cewek guanya itu loh. Oke, jadi gue mau ceritain awal mula gue pertama kali kenal ya. Jadi suatu saat, anjay, suatu saat suatu saat itu ada akun yang follow gue, namanya Aska ya, Aska Kim. Sebenarnya awalnya tuh gue sangka itu dia Kuproy fanbase ya, karena kan ya dia ngefollow teman-teman gue di tim Kuproy. Tapi pas gue tanya ternyata bukan gitu kan. Ya mungkin kalian bisa lihat nih screenshotannya kayak gini ya, kalian di video sebelumnya juga udah gue taruh gitu loh screenshotan ini. Nah, setelah itu pas 5 hari kan kebetulan gue lagi free dan gabut gitu, gue mau kemana. Nah, gue tawarin, gue ngajakin ketemuan. Ngajakin ketemuannya itu ternyata dia minta kenapa nggak langsung ke rumah aja gitu kan, langsung. Soalnya kan katanya dia nggak biasa COD ya, bukan nggak biasa sih, nggak boleh ketemuan di luar gitu. Itu di awal-awal itu gue nggak tahu ya kenapa sebabnya sampai dia nggak bisa ketemuan di luar sama cowok gitu. Oke, dan itu gue kenalnya hari Jumat sekitar minggu lalu atau pokoknya sebelum tanggal 11 Juni. Iya, pokoknya sebelum tanggal 11 Juni itu hari Jumat. Nah, gue ketemunya di situ awal mulanya. Pertama kali gue ke rumah dia, awal-awalnya sih fine-fine aja ya, fine-fine gitu kan, sama orang tuanya salam-salaman. Ya kayak orang lagi bertamu pada umumnya lah ya, antara cewek sama cowok gitu kan. Gue ditemenin sama dia terus ya, itulah hari itu juga gue nanya ke dia, jadi gimana nih, kan kita udah
gue udah ke rumah dia langsung gitu kan, udah ketemu orang tuanya, salam-salaman. Nah gue nanyain status kita itu apa sekarang gitu, dan ya dia menyetujui gitu loh, bilangnya ya udah dijalanin aja, kita ada hubungan sekarang. Dan sampai udah mau ngomongin ke langkah yang lebih lanjut lagi gitu. Gila, baru ketemu 5 hari gitu udah ngomongnya yang apa ya, ngomongnya yang udah serius banget gitu kan. Tapi emang bener sih, gue ngerasain itu ada perbedaan antara gue kenalan sama cewek lain dengan dia gitu, beda orangnya. Terus ya udahlah, hari itu berjalan lancar, sukses ya kan. Pendekatannya walaupun 5 hari tapi kita udah langsung jadi. Nah, ada kesempatan lagi nih gua datang ke rumah dia, dan tepatnya tanggal 11 Juni ya 2022, bertepatan dengan hari ulang tahun dia tanggal 11 Juni ya, yang ke-21. Nah, di situ ya sebenarnya gua ke rumah dia itu niatnya mau sekalian healing gitu kan, ngajakin ya buat kado lah, ngajakin jalan-jalan kemana gitu kan. Nah, dia rekomendasiin mangrove tuh di Sedari gitu. Tapi ada sedikit kejanggalan ya, ada sedikit kejanggalan. Semalam sebelum gue berangkat itu gue minta izin dulu sama bukan minta izin, ngasih tahu dia supaya dia minta izin dulu ke orang tuanya ya kan. Kan gue belum tahu nih apa penyebabnya kalau misalkan sampai ya dia ngomong atau minta izin ke orang tuanya gitu kan. Gue masih polos aja gitu loh, ya seakan-akan ya nggak terjadi apa-apa. Terus ya udahlah, datang esok harinya gue ke rumah dia dengan semangat ya kan. Pagi-pagi buta jam 5 pagi gue udah berangkat ke Karawang. Sampai Karawang itu gue sekitar jam kalau nggak salah setengah 8 ya, sampai setengah 8. Nah, pas di situ gue agak gimana ya, dia masih belum ada kabar, entah dia udah bangun atau belum ya kan. Dia juga nggak ngabarin gitu di Instagram ya kan, nggak di DM, karena dia juga kan emang nggak pakai WhatsApp ya, dia HP-nya itu barengan sama orang tuanya, sama mamanya sama adeknya. Jadi ya wajar ya kalau gantian gitu, kontekannya cuma lewat Instagram. Gimana ya, zaman sekarang gitu kan masih ada cewek yang sosial medianya cuma Instagram gitu loh, nggak ada WhatsApp, nggak ada yang lain. Ya gue juga makanya itu yang bikin gue berpikir agak beda gitu loh sama dia. Nah, ya udahlah, gue maksain aja nih ke rumah dia nih ya, tanpa tanpa ada konfirmasi lagi, karena kan gue udah bilang mau ke rumah dia gitu, main sekalian ngajak ngonten gitu tanggal 11 Juni buat ngerayain ulang tahun dia yang ke-21. Tapi ya ada sedikit kendala. Ternyata pas gue telusuri, dia itu belum minta izin sama sekali. Nah, disitulah yang mulai agak ngebingungin gue ya, ini antara apa ini sebenarnya yang lagi di eh, sembunyikan gitu ya. Nah, dia juga cerita, dia katanya sih udah bilang kalau gua ini pengen ke rumah dia, tapi ya pas gua denger ternyata bukan ke mama atau ayahnya gitu ya dia izinnya, tapi ke bibinya ngasih taunya. Itu kenapa bang kok dia malah ngasih taunya ke bibinya. Nah, jadi eh ya mungkin ada sebuah problem lah antara antara dia sama mamanya. Jadi dia nggak berani gitu buat ngasih tahu kalau misalnya gue mau ke rumah gitu, mau ngajak. Nah, dia makanya minta bantuan sama bibinya. Setelah nunggu lama kan gue paksa ya, kenapa nggak dia nungguin bibinya itu loh ternyata ya, buat minta izin ke orang tuanya sebelum bibinya datang. Itu kenapa nggak di WA dulu jadi atau enggak ikutnya kan, karena dia bilangnya si bibinya ini mau ikut gitu kan. Pas bibinya datang ternyata
ya ya udah kebongkar semua, Bu. Dia bohong, tapi bohongnya ini bukan bohong yang diniatin gitu loh. Tapi memang ada rasa takut di diri dia. Karena gue paham banget ya, situasi-situasi di mana seorang cewek ini lagi bohong, antara dia bohong emang niat atau bohong yang karena takut gitu loh. Gue karena kan udah sering banget nemuin hal-hal kayak gini ya. Ini mungkin udah kesekian kalinya di hidup gue. Nah, setelah itu bibinya lah yang minta izin ke orang tuanya dan ternyata tidak diizinkan gitu. Pas bibinya nanya ke orang tuanya, disitulah gue ya ngulik-ngulik ke cewek gue ini ya. Ternyata ada something problem yang memang yang memang nggak bisa dianggap remeh ya, dan mungkin gue juga nggak bisa nanganin sendiri gitu loh. Sampai ya bibinya selesai, ya udah mamanya ini ikut nimbrung kan. Jadi karena gue minta gitu, gue pengen ngobrol nih sama orang tuanya. Kalau misalkan nggak diizinin nggak masalah, tapi gue mengutarakan apa niat gue ke rumah itu. Kalian paham kan ya, kalau misalkan ada laki-laki yang main ke rumah cewek gitu kan, otomatis dia pasti ada niat tertentu ya kan. Entah itu cuman sekedar iseng kah, atau cuman atau yang lainnya kan. Dan yang pasti niat gua ke sana itu ya pengen bener-bener gitu kan, pengen serius. Apalagi gua ngomong langsung ke orang tuanya. Tapi posisi di situ ayahnya nggak ada di rumah, lagi kerja. Ya hasil kan nggak bisa dapet apa namanya, eh, hasil yang gue inginkan gitu. Jadi gue nggak bisa ngajak keluar, ya udah ngedokem aja di situ kan. Ya udahlah, ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Gue juga agak-agak gimana ya, kalau misalkan memang dia ada something problem yang memang nggak bisa gue ajak jalan, ya udah gitu loh, nggak apa-apa, gue nggak masalah, yang penting kan bilang gitu. Jadi gue nggak harus eh gimana ya biasanya, nggak harus ikutin apa kepengen gue yang pengen konten itu. Jadi kan gue mendahulukan dia, kepentingan dia gitu. Ya udahlah, hari hari itu berlalu, gue udah mengutarakan apa niat gue ke mamanya. Ya udah, gue pulang sorenya kan. Nah, katanya sih memang pesan gue mau disampaikan ke ayahnya. Sebenarnya gue nggak langsung pulang ke rumah ya. Gue kebetulan ada saudara di Karawang, tepatnya di Palawat, Hmm, nah, pas malamnya itu ternyata mamahnya ini langsung gitu loh ngobrol sama ayahnya. Dan ya enggak, responnya sebenarnya kalau misalkan kalian yang ngerasain ini bakalan ngerasa, ah ngapain sih capek-capek kayak gini, ngapain sih capek-capek gua ngebela-belain gitu kan ke sini, kalau ujung-ujungnya kita tidak dapat restu guys ya, tidak direstui gitu loh. Entah apa problemnya gue juga nggak tahu. Yang sebenarnya kalau gue tahu problemnya sih nggak masalah ya. Jadi gue kalau misalkan ada di diri gue yang kurang, gue bisa memperbaiki diri gue. Atau nggak ada kekurangan di diri si cewek gue ini, ya kita bisa perbaiki bareng-bareng gitu kan. Karena gue tipe orang yang memang nerima apa adanya, mau bagaimanapun masa lalu si cewek gue ini, si pasangan gue ini, mau dia emang sangat baik gitu kan, mau sangat buruk, itu gue memang udah terima apa adanya kan. Karena gue udah memilih itu laki-laki yang dipegang adalah omongannya, betul nggak guys? Gitu ya. Sebenarnya agak sangat disayangkan ya, gue sampai sekarang pun masih belum paham kenapa sampai alasannya itu nggak
nggak tahu gua kenapa sampai gua nggak bisa deket gitu ya. Tapi sampai sekarang sih gua sama dia masih tetap kontekan ya. Sampai sekarang gua masih udah belum ketemu, terakhir itu ya hari itu aja tuh. Sampai sekarang ya kalau kangen ya paling nge-DM, itu pun ya gitu lah. Sampai dimarah besar kan karena gua ya mungkin apa namanya udah berani-berani, ibaratnya kalau misalkan orang yang nggak sopan melancang ya, ya udah gue minta maaf ke orang tuanya. Kalau misalkan memang buat mama sama ayahnya Karin, saya minta maaf kalau misalkan memang ada salah gitu loh. Tapi saya merasa nggak ada salah. Ya gimana ya, namanya kita kan kenal. Terus juga si Karinnya juga bilang mau, ya why not, buktinya juga ada kalau misalkan memang si Karin mau segala macam. Cuman entah kenapa kita tidak direstui guys. Tapi sampai sekarang kita masih berusaha nih supaya kita bisa dapat restu ya, walaupun memang berat ya. Mungkin gue dari tempat yang amat jauh ya, antah berantah atau kayak gimana juga gue nggak paham guys ya. Yang penting kita sama-sama berusaha, berdoa bareng-bareng ya. Kalau misalkan memang kita jodoh, alhamdulillah ya, berarti memang perjuangan kita dibutuhin. Jadi kita bersatu itu memang harus ada effortnya lebih gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak bersatu ya mau digimanain lagi, namanya juga bukan jodoh. Kita bisa apa gitu, ya udah kita ikhlasin. Tapi selagi memang masih ada kesempatan, janur kuning pun belum melengkung, kita masih tetap mengusahakan apa yang kita pilih gitu ya. Ya gue minta doanya aja ke kalian, semoga kita diberi kekuatan ini ya. Karena ini menurut gue ya memang ada beberapa faktor yang memang nggak gue sebutin di sini, karena kan lebih ke arah privacy gitu kan, pihak keluarga gue nggak bisa sebutin di sini. Tapi yang jelas kita nggak direstui tuh. Intinya kita minta tolong ke kalian, doain kalau misalkan memang jodoh. Alhamdulillah banget, terima kasih banget, perjuangan gue memang ada hasilnya. Tapi kalau misalkan nggak ada ya mau gimana lagi gitu loh. Coba kalau misalkan kalian ada di posisi gua ini, apa yang bakal kalian lakuin? Silakan kalau misalkan kalian punya jawabannya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Bisa tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng di situ. Apa keluh kesahnya, apa yang mesti diperbaiki, kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar, oke? Jadi segitu aja sih ya cerita gua tentang hubungan gua dengan Karin, dengan cewek gua ya. Menjelaskan kenapa sih gue jarang upload, kenapa sih gue akhir-akhir ini di Instagram itu memang kurang aktif. Ya itu alasannya cuy, gue lagi mikirin nih gimana caranya ya gitu. Jadi mohon maaf, gue setelah video ini bakalan lebih aktif lagi guys. Ini gue janji sama kalian, gue bakal lebih aktif lagi karena gue mau buktiin sesuatu ke orang tuanya bahwa ya memang gue layak dan gue memang benar-benar tulus gitu loh sama Karin, sama anak mereka gitu. Oke, jadi cukup sekian aja video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian juga, dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe membantu gue selalu semangat berkarya di YouTube ya teman-teman. So, untuk mengakhiri video kali ini gue pamit undur diri, see you next video. Gue Ayung, goodbye.